Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Elja Sabidra, NIM 2107050021. Di sini saya akan menjelaskan tentang mobile computing definition dalam MK Komputasi Berkelanjutan. Pengertian. Mobile computing adalah istilah yang merujuk pada teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivitas komputasi menggunakan perangkat mobile, seperti smartphone, tablet, laptop, dan perangkat wearable. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi, aplikasi, dan layanan secara nirkabel dan portable dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus terbatas pada tempat atau waktu tertentu. Mobile computing mencakup berbagai teknologi dan layanan seperti jaringan seluler, Wi-Fi, Bluetooth, NFC atau Near Field Communication, GPS, dan cloud computing yang digunakan untuk memperluas kemampuan perangkat mobile dan memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan dari jarak jauh. Fungsi mobile computing. Fungsi dari mobile computing adalah untuk memudahkan akses ke informasi dan layanan dari mana saja dan kapan saja. Dengan mobile computing, pengguna dapat mengakses berbagai informasi dan layanan seperti email, media sosial, e-commerce, hiburan, dan lain sebagainya dengan mudah dan cepat dari perangkat mobile mereka. Selain itu, mobile computing juga memungkinkan pengguna untuk bekerja atau beraktivitas dari mana saja dan kapan saja tanpa terkait oleh waktu dan tempat tertentu. Mobile computing juga berfungsi untuk memperluas jaringan dan konektivitas antara orang dan perangkat. Ini memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman, keluarga, rekan kerja, dan bahkan dengan jaringan perangkat Internet of Things atau IoT. Selain itu, mobile computing juga berfungsi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya dengan memanfaatkan teknologi mobile. Perkembangan mobile computing. Mobile computing telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berikut ini adalah beberapa perkembangan terkini dalam mobile computing. Yang pertama, ada kecepatan jaringan. Perkembangan jaringan seluler seperti 4G dan 5G telah memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Ini membuat pengguna bisa mengakses video streaming, game online, dan aplikasi yang membutuhkan bandwidth yang besar dengan mudah dan cepat dari perangkat mobile mereka. Kecerdasan buatan AI dan mesin learning. Teknologi kecerdasan buatan dan mesin learning telah memungkinkan perangkat mobile untuk melakukan tugas yang lebih kompleks seperti pengenalan suara, analisis gambar, dan penerjemahan bahasa secara otomatis. Ini membuat pengguna bisa mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya ada
augmented reality atau AR, dan virtual reality atau VR. Teknologi AR dan VR telah memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan dan objek secara virtual. Ini memungkinkan pengguna untuk mengalami pengalaman yang sama seperti di dunia nyata. Selanjutnya ada Internet of Things. Perkembangan teknologi IoT telah memungkinkan perangkat mobile untuk terhubung dengan perangkat IoT lainnya seperti pintu gerbang pintar, sensor, dan perangkat lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk mengendalikan dan mengakses perangkat dari jarak jauh. Selanjutnya ada keamanan. Keamanan perangkat mobile semakin ditingkatkan dengan teknologi seperti sensor sidik jari dan pengenalan wajah. Ini membuat perangkat mobile lebih aman dan dapat menghindari risiko keamanan seperti pencurian identitas dan malware. Perkembangan mobile computing yang pesat ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan dengan lebih mudah dan cepat dari perangkat mobile mereka. Hal ini telah mengubah cara orang berinteraksi dengan dunia dan mempercepat perkembangan teknologi dan aplikasi. Aplikasi mobile computing di berbagai bidang. Aplikasi mobile computing telah digunakan di berbagai bidang untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kenyamanan pengguna. Berikut ini adalah beberapa contoh aplikasi mobile computing di berbagai bidang. Yang pertama ada aplikasi mobile computing di bidang kendaraan telah membantu meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pengemudi dan penumpang. Beberapa contoh aplikasi mobile computing di bidang kendaraan antara lain: 1. Sistem navigasi. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi GPS untuk membantu pengemudi menemukan rute tercepat dan terbaik ke tujuan mereka. Beberapa aplikasi ini juga dapat memberikan informasi lalu lintas, menghitung jarak tempuh, dan memberikan informasi terkait. Yang kedua, sistem pemantauan kesehatan kendaraan. Aplikasi ini memungkinkan pengemudi untuk memantau kesehatan kendaraan seperti tekanan ban, suhu mesin, dan level bahan bakar. Dengan demikian, pengemudi dapat mengambil tindakan pencegahan jika terjadi masalah dengan kendaraan. Yang ketiga, sistem keamanan. Aplikasi ini memungkinkan pengemudi untuk memantau kendaraan mereka dari jarak jauh dan mengambil tindakan jika terjadi masalah. Beberapa aplikasi ini juga dapat memberikan notifikasi jika ada kejadian yang mencurigakan. Yang keempat, aplikasi ride sharing. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berbagi perjalanan dengan pengemudi lain yang memiliki tujuan yang sama. Aplikasi ini telah membantu mengurangi kemacetan di jalan dan mengurangi biaya perjalanan. 5. Aplikasi pemesanan kendaraan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memesan kendaraan seperti taksi dan mobil sewa dari jarak jauh dan menemukan jadwal keberangkatan dan tujuan. Aplikasi ini telah menjadi sangat populer dan telah mengubah cara orang memesan kendaraan. Selanjutnya, aplikasi mobile computing telah menjadi penting bagi pebisnis yang sering bepergian karena memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dengan kantor dan
pelanggan mereka, melakukan tugas bisnis penting, dan mengatur jadwal mereka dengan lebih efisien. Beberapa contoh aplikasi mobil computing di bidang pebisnis yang sering bepergian antara lain. Yang pertama ada email. Aplikasi email yang berfungsi pada perangkat mobile memungkinkan pembisnis untuk mengakses email mereka dari mana saja dan kapan saja, sehingga mereka dapat membalas pesan penting dengan cepat dan efisien. Yang kedua, video conference. Aplikasi video conference memungkinkan pebisnis untuk melakukan pertemuan secara virtual dari jarak jauh dengan berbagai pihak, seperti rekan kerja, klien, dan pemasok. Aplikasi ini sangat berguna bagi pebisnis yang sering bepergian dan tidak dapat hadir secara fisik di tempat pertemuan. Yang ketiga ada cloud storage. Aplikasi penyimpanan cloud memungkinkan pebisnis untuk menyimpan dan mengakses dokumen bisnis penting dari mana saja dan kapan saja, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat tanpa terbatas oleh waktu atau tempat. Yang keempat, aplikasi pemesanan tiket dan hotel. Aplikasi ini memungkinkan pebisnis untuk memesan tiket pesawat, kereta api, atau hotel dari mana saja dan kapan saja dengan harga yang lebih murah. Yang kelima, aplikasi keuangan. Aplikasi keuangan memungkinkan pebisnis untuk mengatur dan memantau keuangan mereka dari mana saja dan kapan saja, sehingga mereka dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat dan menghindari kerugian. Selanjutnya ada aplikasi mobile computing di bidang telepon yang cerdas telah membantu mengubah cara kita berinteraksi dengan telepon seluler. Beberapa contoh aplikasi mobile computing di bidang telepon yang cerdas antara lain, yang pertama, sosial media. Aplikasi sosial media memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman dan keluarga dari mana saja dan kapan saja. Beberapa contoh aplikasi sosial media yang populer antara lain Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Yang kedua, aplikasi pesan. Aplikasi pesan memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga melalui pesan teks, suara, atau video dari mana saja dan kapan saja. Beberapa contoh aplikasi pesan yang populer antara lain WhatsApp, Line, dan Telegram. Yang ketiga, aplikasi email. Aplikasi email memungkinkan pengguna untuk mengakses email mereka dari mana saja dan kapan saja, sehingga mereka dapat membalas pesan penting dengan cepat dan efisien. Yang keempat, aplikasi musik. Aplikasi musik memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik favorit mereka dari mana saja dan kapan saja. Beberapa contoh aplikasi musik yang populer antara lain Spotify, Apple Music, dan YouTube Music. 5. Aplikasi kamera. Aplikasi kamera memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video berkualitas tinggi dari mana saja dan kapan saja. Beberapa contoh aplikasi kamera yang populer antara lain Instagram, Snapchat, dan TikTok. Yang keenam, aplikasi permainan. Aplikasi permainan memungkinkan pengguna untuk bermain game di mana saja dan kapan saja. Beberapa contoh aplikasi permainan yang populer antara lain Free Fire, PUBG Mobile, dan Candy Crush Saga. Selanjutnya, aplikasi mobile computing di bidang invisible, ubiquitous, pervasive, and wearable computing adalah aplikasi yang dirancang untuk bekerja pada perangkat wearable seperti jam tangan pintar, kacamata pintar, dan sensor yang ditanamkan dalam tubuh. Beberapa contoh aplikasi mobile computing di bidang ini antara lain 1. Kesehatan.
aplikasi kesehatan wearable memungkinkan pasien untuk memantau kesehatan mereka secara real-time, seperti tekanan darah, detak jantung, dan kadar gula darah. Aplikasi ini dapat membantu pasien dan dokter untuk mengawasi kondisi kesehatan dan mengambil tindakan yang tepat jika ada masalah. Yang kedua, olahraga. Aplikasi olahraga wearable memungkinkan atlet dan penggemar olahraga untuk memantau aktivitas olahraga mereka, seperti jarak yang ditempuh, kalori yang terbakar, dan denyut jantung. Aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk meningkatkan performa mereka dalam olahraga dan meningkatkan kesehatan mereka. Yang ketiga, keamanan. Aplikasi keamanan wearable memungkinkan pengguna untuk mengontrol akses ke perangkat dan informasi mereka, seperti menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah. Aplikasi ini dapat membantu mencegah akses yang tidak sah dan menjaga privasi pengguna. Yang keempat, navigasi. Aplikasi navigasi wearable memungkinkan pengguna untuk mendapatkan petunjuk arah dalam waktu nyata dan memberikan informasi tentang lokasi seperti jarak, arah, dan waktu tempuh. Aplikasi ini sangat berguna bagi pengguna yang sering melakukan perjalanan atau bepergian ke tempat yang tidak dikenal. Yang kelima, permainan. Aplikasi permainan wearable memungkinkan pengguna untuk bermain game dengan menggunakan perangkat wearable, seperti jam tangan pintar dan kacamata pintar. Aplikasi ini dapat memberikan pengalaman permainan yang lebih interaktif dan menghibur. Selanjutnya, ada beberapa aplikasi mobile computing yang dapat digunakan di bidang kantor atau rumah cerdas di antaranya. Yang pertama, aplikasi Office Suite. Aplikasi ini berguna untuk membuat, mengedit, dan mengelola dokumen seperti dokumen Word, Excel, dan PowerPoint. Contohnya adalah Microsoft Office, Google Docs, atau WPS Office. Yang kedua, aplikasi remote desktop. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses komputer jarak jauh melalui smartphone atau tablet. Contohnya adalah TeamViewer atau Microsoft Remote Desktop. Yang ketiga, aplikasi perencanaan tugas. Aplikasi ini berguna untuk mengatur jadwal kerja, memprioritaskan tugas, dan mengingatkan deadline tugas. Contohnya adalah Todoist, Trello, atau Asana. Yang keempat, aplikasi konferensi. Aplikasi ini berguna untuk melakukan pertemuan atau rapat secara virtual melalui smartphone atau tablet. Contohnya adalah Zoom, Skype, atau Google Meet. Aplikasi rumah cerdas. Aplikasi ini digunakan untuk mengontrol perangkat elektronik di rumah seperti lampu, televisi, atau kamera keamanan melalui smartphone atau tablet. Contohnya adalah SmartThings, Google Home, atau Amazon Alexa. Semua aplikasi ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di kantor atau di rumah cerdas. Namun, pastikan untuk memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan budget Anda. Selanjutnya, berikut adalah beberapa aplikasi mobile computing yang berguna di bidang ruang pertemuan atau konferensi. Yang pertama ada Zoom. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan konferensi video dan audio, berbagi layar, dan berkolaborasi dengan mudah. Aplikasi ini sangat populer dan mudah digunakan. Yang kedua, Skype for Business. Aplikasi ini menawarkan fitur video dan audio
konferensi, kolaborasi dokumen, dan pesan instan untuk berkomunikasi dengan koleg atau klien. Tiga, Google Meet. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan konferensi video dengan mudah, terutama jika Anda menggunakan aplikasi Google Workspace. Yang keempat, GoToMeeting. Aplikasi ini menyediakan fitur konferensi video dan audio, berbagi layar, dan fitur lainnya untuk memfasilitasi pertemuan dan kolaborasi jarak jauh. Yang kelima, Cisco Webex Meeting. Aplikasi ini menyediakan fitur konferensi video dan audio, kolaborasi dokumen, dan fitur lainnya untuk memfasilitasi pertemuan dan kolaborasi jarak jauh. Yang keenam, Microsoft Teams. Aplikasi ini menyediakan fitur konferensi video dan audio, kolaborasi dokumen, pesan instan, dan integrasi dengan aplikasi Microsoft Office. Yang ketujuh, BlueJeans. Aplikasi ini menyediakan fitur konferensi audio dan video, berbagi layar, dan fitur lainnya untuk memfasilitasi pertemuan dan kolaborasi jarak jauh. Semua aplikasi tersebut dapat membantu memfasilitasi pertemuan dan kolaborasi jarak jauh dengan mudah dan efisien. Pastikan untuk memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan juga mudah digunakan oleh seluruh anggota tim. Selanjutnya, ada beberapa aplikasi mobile computing yang berguna di bidang taksi, polisi, dan pemadam kebakaran. Yang pertama, taksi. Aplikasi taksi online seperti Uber, Grab, dan Gojek memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memesan taksi dengan harga yang terjangkau dan menentukan tujuan mereka dengan mudah. Aplikasi ini juga menyediakan fitur keamanan dan melacak posisi pengemudi. Yang kedua, polisi. Aplikasi mobile computing polisi seperti Mobile Patrol dan Police One menyediakan informasi tentang kejahatan terbaru, peraturan lalu lintas, dan aktivitas polisi lokal. Aplikasi ini juga menyediakan alat untuk melacak dan memantau aktivitas kriminal di wilayah tertentu. 3. Pemadam kebakaran. Aplikasi pemadam kebakaran seperti Emergency Radio dan Aktif 911 memungkinkan pengguna untuk menerima pemberitahuan kebakaran terbaru, informasi lokasi, dan laporan dari petugas pemadam kebakaran. Aplikasi ini juga menyediakan alat untuk melacak dan memantau kebakaran di wilayah tertentu. Yang keempat, Waze. Aplikasi navigasi ini dapat membantu pengemudi taksi, polisi, dan pemadam kebakaran untuk menemukan rute terbaik, memantau lalu lintas, dan menghindari kemacetan. Aplikasi ini juga dapat membantu pengguna menemukan lokasi kecelakaan atau kebakaran terbaru. Live 360. Aplikasi ini dapat membantu keluarga anggota polisi atau pemadam kebakaran untuk saling memantau lokasi dan aktivitas mereka, terutama ketika mereka sedang dalam tugas yang berbahaya. Semua aplikasi ini dapat membantu mempermudah tugas-tugas di bidang taksi, polisi, dan pemadam kebakaran. Pastikan untuk memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga memperhatikan keamanan dan privasi Anda. Keamanan dan privasi data. Selanjutnya, beberapa contoh aplikasi mobile computing yang dapat digunakan dalam bidang Lonely Wolf. Yang pertama,
Evernote. Evernote adalah aplikasi catatan digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat catatan, memasukkan foto, atau menyimpan dokumen secara offline. Data yang disimpan dapat diakses dari perangkat manapun dan disinkronkan dengan server ketika koneksi internet tersedia. Yang kedua ada Google Drive. Google Drive memungkinkan pengguna untuk menyimpan, berbagi, dan mengakses dokumen dan file dari perangkat seluler mereka secara offline. Pengguna dapat menyinkronkan file mereka ketika koneksi internet tersedia. Yang ketiga, Microsoft Office. Microsoft Office menawarkan aplikasi seperti Word, Excel, dan PowerPoint yang dapat diakses secara offline dari perangkat seluler pengguna. Data dapat disimpan secara lokal pada perangkat seluler atau disinkronkan dengan server saat koneksi internet tersedia. Yang keempat, Dropbox. Dropbox adalah aplikasi penyimpanan cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan berbagi file secara online. File dapat disinkronkan dengan server saat koneksi internet tersedia. Yang kelima, Pocket. Pocket adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan artikel, video, atau konten web lainnya secara offline dan mengaksesnya di kemudian hari. Data yang disimpan dapat diakses dari perangkat manapun dan disinkronkan dengan server ketika koneksi internet tersedia. Semua aplikasi di atas dapat membantu pengguna untuk tetap produktif dan terhubung dengan data mereka bahkan dalam situasi di mana jaringan internet atau infrastruktur jaringan tidak tersedia atau terbatas. Dalam situasi yang memerlukan penggunaan teknologi Lonely Wolf, aplikasi ini dapat sangat berguna. Berikut adalah beberapa aplikasi mobile computing yang berguna di bidang pertolongan bencana. Yang pertama, Disaster Alert. Aplikasi ini menyediakan informasi terbaru tentang bencana di seluruh dunia, termasuk gempa bumi, badai, dan banjir. Aplikasi ini juga menyediakan peta interaktif dan layanan pemberitahuan langsung. Yang kedua, Google Maps. Aplikasi ini dapat membantu penyelamat untuk menemukan lokasi bencana dan memetakan daerah yang terkena dampaknya. Aplikasi ini juga menyediakan informasi tentang rute alternatif dan kondisi lalu lintas terbaru. Yang ketiga, FEMA. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Federal Emergency Management Agency atau FEMA dan menyediakan informasi tentang bencana terbaru, daftar perlengkapan dan saran untuk persiapan bencana, serta alat untuk melaporkan kerusakan dan membuat permohonan bantuan. Yang keempat, Zello. Aplikasi ini memungkinkan penyelamat untuk berkomunikasi dalam mode walkie-talkie di wilayah yang terkena dampak bencana. Aplikasi ini juga dapat membantu pengguna untuk mencari rekan penyelamat yang lain dan memperbarui situasi terbaru di lokasi bencana. Selanjutnya ada Live 360. Aplikasi ini dapat membantu keluarga atau teman penyelamat untuk saling memantau lokasi dan aktivitas mereka, terutama dalam situasi darurat. Semua aplikasi ini dapat membantu dalam upaya penyelamatan dan pemulihan setelah bencana terjadi. Pastikan untuk memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan juga memperhatikan keamanan dan privasi data. Selanjutnya, beberapa contoh aplikasi mobile computing yang berguna di bidang peringatan dini bencana. Yang pertama, ada peta risiko bencana. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana atau BNPB dan menyediakan informasi tentang risiko bencana di wilayah tertentu di Indonesia. Aplikasi ini juga menyediakan peta interaktif dan informasi terbaru tentang bencana di seluruh negeri. Yang kedua, InAware. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Philippine Atmospheric Geophysical dan Astronomical Service Administration atau PAGASA dan menyediakan informasi tentang peringatan dini bencana seperti gempa bumi, badai, banjir, dan tanah longsor di Filipina. Aplikasi ini juga menyediakan peta interaktif dan layanan pemberitahuan langsung. Yang ketiga, MySeek. Aplikasi ini dapat mendeteksi getaran gempa bumi menggunakan sensor dan smartphone pengguna. Aplikasi ini juga dapat mengirimkan pemberitahuan dini tentang gempa bumi terbaru dan memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dengan teman dan keluarga. Yang keempat, Earthquake Network. Aplikasi ini dapat mendeteksi gempa bumi menggunakan sensor pada smartphone pengguna. Aplikasi ini juga dapat mengirimkan pemberitahuan dini tentang gempa bumi terbaru dan memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dengan teman dan keluarga. Yang kelima, FEMA. Aplikasi ini dikeluarkan oleh FEMA dan menyediakan informasi tentang peringatan dini bencana seperti badai, banjir, dan kebakaran di Amerika Serikat. Aplikasi ini juga menyediakan layanan pemberitahuan langsung dan daftar perlengkapan serta saran untuk persiapan bencana. Semua aplikasi ini dapat membantu dalam upaya peringatan dini dan mitigasi bencana. Pastikan untuk memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga memperhatikan keamanan privasi data. Selanjutnya, beberapa contoh aplikasi mobile computing di bidang games. Yang pertama ada PUBG Mobile. PUBG Mobile adalah game mobile yang terpopuler di seluruh dunia. Game ini adalah game survival battle royale yang dimainkan secara online dan bisa dimainkan secara tim atau solo. Game ini menawarkan pengalaman yang sangat seru dan menantang. Yang kedua, Candy Crush Saga. Candy Crush Saga adalah game puzzle populer yang memiliki gameplay sederhana dan mudah dimainkan oleh siapa saja. Game ini meminta pemain untuk menghubungkan permen yang sama untuk mendapatkan skor tertinggi. Yang ketiga ada Pokemon Go. Pokemon Go adalah game mobile yang sangat populer. Game ini menawarkan pengalaman augmented reality di mana pemain dapat menangkap dan mengumpulkan Pokemon di dunia nyata. Yang keempat ada Clash of Clans. Clash of Clans adalah game mobile strategi yang meminta pemain untuk membangun desa mereka, melatih pasukan, dan bertarung melawan pemain lain secara online. Game ini menawarkan berbagai fitur yang menarik dan menantang. Yang kelima, Among Us. Among Us adalah game mobile yang sangat populer saat ini. Game ini adalah game sosial online yang dimainkan dengan 4 hingga 10 pemain. Pemain harus menyelesaikan tugas dan mencari siapa dari mereka yang adalah impostor yang ingin menghancurkan misi. Semua aplikasi game ini menawarkan pengalaman yang berbeda-beda dan cocok untuk berbagai macam pengguna. Pastikan untuk memilih game yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Cukup sekian paparan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.